Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak-anak ibu kelas 10 yang ibu sayangi, kita bertemu lagi secara virtual, masih secara virtual, di video pembelajaran ibu meneruskan materi atau rangkaian materi dari pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian menghadapi PTS ganjil atau penilaian tengah semester ganjil yang juga akan dilaksanakan secara virtual. Matematika terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Ya. Nah, nanti di PTS nanti ibu minta kalian menuliskan coret-coretan di kertas HVS, dituliskan secara rapi, ya nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa, yang penting itu kertas coretan yang jelas terbaca. Lalu nanti ibu akan posting sesuatu di Edmodo, di kelas Edmodo pada saat hari ujian matematika, sehingga kalian bisa memposting foto hasil dari coretan mengerjakan 20 soal PTS ganjil, dan itu akan menjadi nilai keterampilan untuk kalian. Seperti itu ya. Nah, jika tidak ada kertas coretannya yang kalian upload di Edmodo, berarti nanti nilai keterampilannya tidak ada. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi atau pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan masuk ke materi terakhir atau pembahasan terakhir sebelum PTS. Jadi kalau kalian tanya kisi-kisi PTS-nya apa, kisi-kisinya itu adalah mulai dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya. Nah, di sini ini soal bentuk akar, soal nggak usah deh bentuk akar, langsung aja soal variasi lain ya. Karena ini ibu bahas mengenai bilangan berpangkat. Oke. Di sini menentukan nilai suatu variabel yang belum diketahui pada soal dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Seperti ini ya. Kalau bentuk akar kemarin sampai dengan merasionalkan bentuk penyebut atau penyebut pada pecahan. Jadi, di contoh soal yang ini kita akan mencari nilai suatu variabel. Nah, variabel itu bisa berupa X, Y, A, B, dan seterusnya. Yang pasti dia berupa huruf yang belum diketahui. Nah, itu yang ditanyakan. Ya, kita menggunakan konsep bilangan berpangkat. Taunya dari mana, Bu? Dia bentuknya pangkat, cuma bentuknya ada variabelnya gitu. Dilihat contoh soal yang pertama, tentukan nilai X dari. Nah, yang nomor 1, 2 pangkat 4X min 2 sama dengan 2 pangkat 2X plus 8. Nah, di sini dia bentuknya adalah persamaan. Maka cara menjawabnya adalah, mohon diperhatikan. Jadi yang pertama, kita tuliskan dulu, biasakan ketika kamu menjawab soal, kamu tuliskan dulu soalnya. 2 pangkat 4X minus 2 sama dengan 2 pangkat 2X plus 8. Oke, yang terpenting di sini adalah bilangan pokoknya itu sama. 2 sama 2, oh berarti udah sama. Artinya boleh kita coret. Coret itu bukan berarti habis, tapi sudah sama gitu. Ya, agar memudahkan. Nah, setelah sama, karena dari soal sudah sama, berarti kita tinggal urusin pangkatnya. Kita turunkan. Kita tulis di bawah 4X minus 2 sama dengan 2X ditambah 8. Setelah itu sama dengan konsep aljabar yang sudah kalian pelajari di SMP saat itu. Ini pindah ruas ya. 4 yang sama-sama punya X pindah ke sebelah kiri, berarti 4X tetap. Ini kan punya X nih, berarti pindah jadi min 2X. Ketika dia positif jadi min, kalau dia negatif jadi plus gitu ya. Sama dengan 8-nya kita tulis lagi karena dia tuan rumah. Lalu si min 2 ini kan nggak punya X, berarti pindah ke sebelah kanan. Maka jadi apa kalau awalnya min? Plus 2. Sip. 4X dikurang 2X berapa? 2X sama dengan 8 tambah 2, 10. Sip. Jadi X sama dengan 10 dibagi 2. Maka nilai X-nya adalah sama dengan 5. Sip. Nah, seperti itu. Maka nilai X pada soal yang nomor 1 ini adalah 5. Itu pembahasan untuk soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua masih di jenis soal yang sama, cuman agak beda sedikit angkanya. Nah, di sini ada angka 9
pangkat 3x plus 5 sama dengan 81 pangkat 2x min 1. Pokoknya yang tadi Ibu bilang, syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama dulu. Kalau tadi nomor 1 bilangan pokoknya udah sama, berarti langsung bisa coret. Artinya mereka sudah sama dan kita tinggal menghitung yang pangkatnya. Nah, di sini berarti harus kita samakan dulu. Ya, 9, kita pohon faktor aja. Si 9 dengan si 81-nya. 9 dibagi 3 ya, berarti jangan jadi akar kalau ini, jadiin pangkat aja. 3 pangkat ada berapa? 2. Oke, nah sekarang 81 bagi 2 kan gak bisa, bagi 3 ya, berapa? Iya, 27 ya. Lalu dibagi 3 hasilnya 9, dibagi 3 lagi hasilnya 3. Ingat jangan dibuat lingkari 2 angka gitu, enggak, karena kita bukan akar, ini pangkat. Jadi 81 itu 3 pangkat 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Nah, jadi ketika kamu ketemu angka 9, kamu rubah jadi 3 pangkat 2. Kalau kamu ketemu 81, 3 pangkat 4. Ya, ini adalah cara yang lama, cuman ini tuh paling simpel. Jadi agak panjang, cuman yang memudahkan kita gitu. Ya. Itu menurut Ibu gitu. Nah, sekarang si 9 tadi kita ganti dengan 3 pangkat 2. Berarti 9-nya jadi, ini tulis dulu, 9 pangkat 3x plus 5 sama dengan 81 pangkat 2x min 1. Si 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Oke, pangkat lagi 3x plus 5. Jadi ini turunkan lagi. Kita hanya merubah si 9. Lanjut, 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4, pangkat lagi 2x min 1. Nah, setelah itu, kan bilangan berpangkat, ada pangkatnya lagi. Berarti pangkatnya diapakan? Dikalikan. Karena dia ada 2 suku, berarti 1 kalinya. Set, namanya kali pelangi. 3 pangkat, distributif ya. 2 kali 3x jadi 6x. 2 kali 5 jadi plus 10 sama dengan, ini juga sama, 3 pangkat 4 kali 2x jadi 8x, 4 kali min 1 min 4. Oke, seperti itu. Nah, ini udah sama, berarti kita tinggal otak-atik pangkatnya. 6x plus 10 sama dengan 8x min 4. Maka 6x min, pindah ruas seperti tadi, min 8x sama dengan min 4. Kita tulis ya, karena negatif ini punyanya 4. Ini 10 pindah ruas jadi min, ya, min 10. 6x min 8x berapa? Min 2x, karena lebih besar 8-nya ya. Sama dengan min 4 min 10, jadi min 14. Coret negatifnya karena sama-sama punya negatif. Jadi tinggal X sama dengan 14 dibagi 2, maka X sama dengan 7. Selesai. Jadi untuk nomor 2 ini nilai variabel X-nya adalah 7. Ya. Sebenarnya di sini nggak selalu X di nomor 1. X variabelnya B, nomor 2 juga X, tapi bisa A, B, X, Y, Z dan seterusnya. Cuman Ibu ini pakai yang sering muncul aja di soal-soal. Jadi kita pakai variabel X ya. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada latihan soal. Soalnya adalah seperti contoh, tentukan nilai variabel berikut. Nomor 1 dan nomor 2 silahkan kalian kerjakan. Lalu kalau nomor 2 ini kan butuh pohon faktor ya. Kalau nomor 1 kan enggak. Nomor 2 ini butuh pohon faktor. Pohon faktornya di bawahnya soal aja. Jadi enggak di kertas lain, tetap di situ supaya Ibu lihat prosesnya. Ya, dilihat perintahnya, kerjakan dan upload di postingan Ibu di kelas Edmodo pada pertemuan hari ini ya, sebagai penilaian latihan soal pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan Math with Love. Oke, nah di sini juga Ibu ingin menyampaikan kisi-kisi atau materi apa saja sih Bu yang akan keluar di PTS Ganjil minggu depan. Minggu depan ya. Kalau minggu depan baru
ujian teori, lalu minggu depannya lagi baru minggu depan itu baru ujian praktek, lalu minggu depannya lagi baru ujian teori. Oke, nah di sini kisi-kisinya atau materi yang akan diujiankan yang pertama itu mengenai bilangan berpangkat. Lalu yang kedua itu tentang bentuk akar. Oke. Yang ketiga ini yang hari ini. Yang hari ini dibahas yaitu menentukan nilai variabel pada soal dalam bentuk konsep bilangan berpangkat. Nah, di sini bentuk akar bilangan berpangkat itu meliputi yang pertama konsep ya. Konsepnya, terus bilangan apa sifat-sifatnya, contoh-contoh soalnya. Jadi dari contoh soal, dari latihan, dari kuis waktu itu. Kalau kalian menuliskan cara dari kuis itu pasti bisa dikerjakan ulang. Lalu setelah kuis ada juga soal-soal latihan ya, ini udah Ibu sebutkan. Jadi soal-soal yang pernah Ibu berikan silahkan dipelajari, kamu ganti angkanya boleh atau cari soal lain dari buku lain atau dari Google boleh. Nah, berikutnya bentuk akar. Bentuk akar itu yang pertama yang pasti ya yang masuk itu adalah operasi. Ya, operasi itu plus, minus, kali, bagi. Terus menyederhanakan. Setelah itu yang kemarin itu merasionalkan. Lalu yang hari ini, nah itu adalah yang akan keluar di PTS Ganjil tahun ajaran 2020-2021. Seperti itu, selamat belajar, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan juga mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Oke, terima kasih hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Segala kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu berasal dari diri Ibu sendiri yang terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.